Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai pujian kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumul kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kita adalah mengingat mati. Wa kafa bil mauti mau'izah. Memang adalah kematian itu sebagai pembelajaran. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal itu tidak bisa dilambatkan dan tidak bisa dimajukan walau hanya dalam satu detik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya mati. Kematian adalah suatu misteri. Dia menghampiri siapa saja, di mana saja. Dia tidak pernah peduli kita apakah dalam kondisi siap atau tidak, kita dalam kondisi sehat atau tidak, kita dalam di perjalanan atau di rumah. Dia tidak lihat semua itu. Apabila datang waktunya, maka berlakulah firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita merenung sejenak kenapa ketika kita lahir itu diazankan, ketika mati disolatkan? Artinya kehidupan kita di dunia ini hanya batas antara azan dan solat. Seperti itulah kehidupan yang Allah berikan, hanya sebatas itu jatah kehidupan kita di dunia ini. Artinya apa? Sekarang kita hanya menghabiskan jatah di umur yang telah Allah tentukan, menghabiskan sisa-sisa umur yang Allah tentukan. Apabila hari ini umur kita 50 tahun, sementara jatah yang Allah berikan hanyalah 51 tahun, berarti jatah hidup kita tinggal 1 tahun lagi. Kalaulah sekarang umur kita 49 tahun, sementara yang Allah tentukan jatah umur kita 50 tahun, berarti tinggal 1 tahun lagi. Berarti kemungkinan umur kita bisa 1 bulan lagi, bisa 1 minggu lagi, jangan-jangan besok kita akan mati. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap seandainya malaikat maut datang menghampiri kita besok hari? Apakah kita sudah siap kalau malaikat maut nanti malam menghampiri kita? Kalaulah belum siap, alangkah meruginya kita. Alangkah meruginya kita, maka kita akan gagal berjumpa dengan menghadapi yang namanya Munkar wa Nakir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka sisa-sisa umur yang Allah berikan ini mari kita isi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa sering hampir kecelakaan kita namun Allah selamatkan kita. Betapa sering kita hampir jatuh namun Allah selamatkan kita. Betapa sering kita sakit hampir mati namun Allah selamatkan kita. Betapa sering kita kecelakaan namun Allah selamatkan kita. Betapa sering kita hampir tabrakan, kecelakaan kerja dan sebagainya namun Allah selamatkan kita. Artinya apa? Allah sayang kepada kita. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, coba kita lihat zaman sekarang ini, di mana virus corona semakin merajalela. Sudah banyak yang berjatuhan korban, baik yang positif maupun yang mati. Namun masih Allah pilih kita sebagai orang yang sehat. Artinya apa? Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beramal ibadah kepadanya. Artinya Allah sayang kepada kita. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu semua ibarat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, coba kalau kita merenung sejenak lebih dalam. Seandainya ajal kita datang, orang yang akan memandikan kita, orang yang akan membajui kita, orang yang akan menidamabukkan kita di pemakaman umum, maka akan tertidurlah kita di sana, direnggut yang namanya senja daripada kehidupan. Maka akan berjumpa dengan namanya 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar wa Nakir. Pertanyaannya, apakah kita akan bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka,
Kalaulah kita tidak bisa, alangkah sengsaranya kita saat itu. Seandainya nanti di padang mahsyar, di hadapan Rabbul Jalil, Allah mempertanyakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang Allah berikan, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan. Allah minta semua pertanggungjawaban terhadap itu. Apakah kita siap? Kalau belum siap, wahai saudaraku, maka Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka sisa-sisa umur yang Allah berikan ini, mari kita pergunakan untuk memperbaiki amal ibadah kita. Karena jasad ini tak bakal sanggup menghadapi yang namanya azab kubur, maka diri ini tak bakal sanggup yang menghadapi yang namanya neraka jahanam. Apakah kulit ini akan bisa akan tahan terhadap panasnya neraka jahanam? Sedangkan api dunia saja, jemaah rahimakumullah, kulit ini sudah tidak tahan. Sedangkan api dunia saja sedangkan api dunia saja kita sudah tidak sanggup, apalagi kalau kita yang akan dibakar nanti disiksa. Apakah kita akan mampu menghadapi itu? Hai saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari sisa-sisa umur yang Allah berikan ini kita pergunakan untuk beramal ibadah kepadanya. Betapa banyak solat-solat kita yang kita lalaikan. Ketika datang perintah untuk beribadah, ketika datang perintah untuk solat, maka lakukanlah solat. Ketika datang perintah untuk berzakat, maka bayarlah zakat. Ketika datang perintah untuk bersedekah, maka bersedekahlah. Kenapa? Jangan-jangan ini adalah kesempatan terakhir. Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir, maka besok sudah tidak bisa lagi. Selagi masih bisa, jamaah rahimakumullah, selagi masih bisa, pergunakan kesempatan ini untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan timbul penyesalan yang tidak ada akhir, penyesalan yang tidak berujung, penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Maka oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan ini untuk beribadah kepadanya. Karena kita tak bakal bisa menghadapi, tak bakal tahan terhadap siksa daripada azab neraka. Jamaah rahimakumullah, mari sisa-sisa umur yang Allah berikan ini untuk beribadah kepadanya. Nikmat yang Allah berikan ini mari kita pergunakan beribadah kepadanya. Kenapa? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk beramal ibadah kepadanya dan mati biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin itu yang dapat saya kesempatan sampaikan dalam kultum kali ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.